Siapa nih di sini yang masih leha-leha dan sibuk scrolling sosmed padahal pendaftaran CPNS sudah di depan mata? Nah, jangan ya teman-teman, kalian pending dulu nih scrolling sosmed dan juga leha-lehanya dan mendingan kalian manfaatkan waktu yang ada untuk mempersiapkan diri menghadapi tes CPNS nanti. Apalagi di tahun ini pemerintah akan membuka banyak formasi baik di tingkat pusat maupun di daerah loh. Oke lah, kalian bisa banget nih salah satunya belajar lewat soal-soal yang akan aku tampilkan melalui video ini. Tanpa lama-lama kita mulai aja yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, para pejuang CPNS di seluruh Indonesia. Apa kabarnya nih kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan baik ya. Kembali lagi bersama aku Kak Nisa, dan tentunya kalau udah ketemu sama aku, kita akan belajar bareng materi tes wawasan kebangsaan. Dan lewat video ini teman-teman kita akan bedah tuntas materi pilihan negara, bela negara, integritas, dan juga bahasa Indonesia. Penasaran sama soal-soalnya? Yuk kita langsung aja mulai ke soal yang pertama. Oke teman-teman, kita masuk ke soal yang pertama ya. Kita akan bahas untuk pilar negara dulu. Keberadaan partai politik merupakan sesuatu yang tidak bisa dielakkan dalam sebuah tatanan masyarakat modern dan berstruktur kompleks. Sebab partai politik dianggap mempunyai kemampuan untuk menyalurkan partisipasi politik masyarakat yang kompleks tersebut. Semakin kompleks sebuah masyarakat, maka keberadaan partai politik akan semakin diperlukan sebagai penyalur aspirasi dan penyalur partisipasi politik masyarakat. Tanpa adanya partai politik, kepentingan dan partisipasi politik rakyat akan kurang tersalurkan. Terjadinya kemajemukan masyarakat Indonesia dalam kehidupan kepartaian atau partai politik secara hukum dilatar belakangi oleh apa? A. Kebebasan berserikat dan berkumpul. B. Kebebasan melakukan kegiatan. C. Hak memiliki anggota legislatif. D. Hak sama bagi semua penduduk. E. Kewajiban berpartisipasi dalam pembangunan. Oke, teman-teman di sini ya, ini soalnya tuh cukup panjang ya. Narasi soalnya tuh panjang, tapi teman-teman inti dari soalnya itu adalah terjadinya kemajemukan atau keberagaman masyarakat Indonesia dalam kehidupan partai politik gitu ya. Secara hukum dilatar belakangi oleh apa? Nah, jadi teman-teman nanti kalau kalian ketemu sama soal yang narasinya panjang, kalian sebenarnya bisa langsung aja nih lihat ke kalimat terakhirnya teman-teman, kalimat terakhir di soal. Itu biasanya itu adalah inti dari pertanyaan soalnya. Nah, yang di sini apa nih teman-teman? Kemajemukan masyarakat Indonesia atau keberagaman masyarakat Indonesia dalam kehidupan kepartaian. Teman-teman pasti tahu kan ya, di Indonesia itu punya banyak partai dan tiap partai punya haluan ideologinya masing-masing, teman-teman. Berbeda-beda. Nah, kira-kira itu kalau kita lihat dari perspektif hukum, secara hukum, teman-teman, kira-kira dilatar belakanginya oleh apa sih? Iya, benar banget, oleh kebebasan berserikat dan berkumpul. Ingat, kebebasan berserikat dan berkumpul ini adalah salah satu hak dari masyarakat, teman-teman. Diaturnya di dalam pasal berapa? Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28 dan juga 28E ayat 3. Di pasal 28 dijelaskan teman-teman, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Dan di pasal 28E ayat 3 dijelaskan, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dari pasal itulah teman-teman yang pada akhirnya apa? Memberikan kesempatan ke setiap warga negara untuk apa nih? Untuk menjalani kehidupan kepartaian, dan akhirnya partai politik pun punya keberagamannya masing-masing teman-teman, keunikannya masing-masing, ideologinya masing-masing yang berbeda-beda. Jadi untuk soal ini jawabannya itu adalah yang A ya teman-teman, karena dia kebebasan untuk berserikat dan juga berkumpul sesuai dari pasal berapa? Pasal 28 dan 28E ayat 3 ya. Ini adalah landasan hukumnya teman-teman tentang keberagaman kehidupan partai politik di Indonesia.
Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2, masih pilar negara. Pada hari Jumat menjelang zuhur, adikmu membunyikan musik dengan sangat keras, padahal rumahmu berdekatan dengan masjid. Sikap yang akan kamu lakukan adalah A. Diam saja karena belum masuk waktu sholat sehingga tidak mengganggu. B. Menasihati adik dengan sopan dan memintanya untuk mengecilkan volume musik. C. Mengadukannya kepada orang tua. D. Memarahinya karena tidak memiliki toleransi dalam beragama. E. Tidak peduli karena itu merupakan perilaku yang tidak tercela. Oke, teman-teman, ini terkait dengan apa sih? Terkait dengan sikap toleransi ya. Sikap toleransi, bagaimana kita bisa menghargai dan juga menghormati perbedaan agama, keragaman agama di lingkungan masyarakat, teman-teman. Kita bisa menghargai dan menghormati orang yang ingin beribadah. Ya, kayak gitu. Memberikan kesempatan orang lain untuk beribadah dengan apa? Dengan tenang juga, dengan nyaman. Karena kan kalau misalkan musiknya itu disetel dengan keras gitu ya, jelas banget akan mengganggu orang yang ingin melakukan apa? Sholat, teman-teman. Karena kan ini hari Jumat menjelang zuhur, berarti akan ada sholat Jumat. Nah, di sini sikap kita nih, kalau adik kita melakukan tindakan tersebut apa, teman-teman? Apakah kita diem aja? Jelas salah ya, teman-teman ya. Meskipun memang belum masuk waktu sholat, tapi kita tetap harus bisa menghormati nih. Menghormati orang-orang yang barangkali di situ ada yang lagi mau masuk ke masjidnya gitu ya, teman-teman. Persiapan untuk ibadah sholat Jumat. Kemudian apa? Yang benar, menasihati adik dengan sopan dan memintanya untuk mengecilkan volume. Nah, ini adalah jawaban yang tepat. Kita semestinya menasihati adik kita nih, teman-teman. Memberitahu nih, mau ada yang sholat nih, yuk kecilin volumenya. Agar apa? Agar yang mau beribadah, yang mau sholat tidak terganggu, teman-teman. Ini adalah bentuk apa? Bentuk dari nilai-nilai Pancasila kan ya? Toleransi. Nilai dari sila yang keberapa? Benar, sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana kita bisa saling menghormati dan menghargai kepercayaan orang lain di dalam kehidupan keagamaan, ya, terutama di lingkungan masyarakat. Kalau mengadukan kepada orang tua ini bukan hal yang tepat ya, teman-teman ya. Memarahi karena tidak memiliki toleransi juga kurang tepat. Tidak peduli, jelas, itu juga kurang tepat. Yang paling tepat adalah kita menasihati dan memintanya untuk mengecilkan volume musik. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Kita akan masuk ke materi bela negara. Seiring dengan perkembangan zaman, ancaman dan tantangan yang dihadapi setiap negara akan selalu berubah. Jika dahulu serangan fisik ke negara lain dalam bentuk agresi, invasi, dan sebagainya lebih mendominasi, tetapi kondisi sekarang ini sangat jauh berbeda. Serangan yang terjadi terhadap pertahanan suatu negara semakin kompleks. Bahkan kebanyakan tidak terlihat seperti munculnya peretas atau hacker yang mencoba meretas data-data penting negara, hingga serangan-serangan dalam bentuk ekonomi, politik, dan budaya. Salah satu sikap yang dapat dilakukan dalam upaya mencegah terjadinya ancaman dan tantangan dari luar pada zaman sekarang adalah A. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi terbarukan. B. Mengadopsi segala jenis berita yang tersebar di sosial media. C. Mengikuti perkembangan zaman dunia dan menyerap budaya luar. D. Menjadi hacker dan ikut meretas data-data penting negara lain. E. Berperan aktif dalam penyelundupan barang-barang terlarang. Oke ya, di sini soalnya tadi narasinya panjang juga, tapi inti dari soalnya itu di sini, teman-teman. Salah satu sikap yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya ancaman dan tantangan dari negara luar di zaman sekarang. Kira-kira apa nih? Di zaman sekarang kira-kira apa yang bisa kita lakukan, teman-teman, untuk mencegah terjadinya ancaman dan tantangan? Tadi, ancaman sekarang tuh bukan cuman agresi aja, teman-teman. Agresi, invasi, atau kekuatan bersenjata. Enggak, tapi ada dalam konteks lain. Dalam sosial, dalam kebudayaan, kemudian dalam ekonomi juga sama, teman-teman. Kira-kira apa yang paling tepat? Nah, jadi teman-teman, kira-kira yang paling tepat yang mana nih? Ya, benar banget ya. Ada di opsi yang A, meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi terbarukan. Ini menjadi salah satu langkah teman-teman dalam upaya bela negara di zaman sekarang. Ya, dengan kita meningkatkan ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang terbarukan. Untuk apa? Untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa jelasnya ya. Dan juga apa, teman-teman? Dan juga kita bisa nih memfilter
segala bentuk berita-berita dengan tidak menyebarkan hoax atau berita bohong yang dapat menghancurkan kepercayaan warga negara. Dan masih banyak hal lain ya teman-teman yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya ancaman dan tantangan dari negara luar. Intinya kita harus bisa waspada ya. Kita tetap harus bisa waspada terhadap segala bentuk potensi ancaman dari negara luar teman-teman. Bukan cuman dalam bentuk yang menggunakan kekuatan senjata aja, tapi di hal lain juga perlu kita waspadai. Tunggu dulu. Sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, aku mau ajak kalian dulu untuk like video ini, kemudian subscribe, nyalakan notifikasi, dan juga jangan lupa untuk share videonya. Dan aku juga punya informasi penting nih buat kalian. Tes CPNS sebentar lagi dimulai, kalian udah yakin maksimal persiapan kalian? Udah siap juga untuk mengerjakan soal TWK, TIU, TKP di SKD nanti? Nah, teman-teman, kalian lebih baik nih bergabung dengan para pejuang CPNS lainnya di Akademi CPNS karena kami bisa bantu tingkatkan potensi kelulusan kalian sampai 90% di tes CPNS nanti. Dan juga untuk kalian nih, khusus penonton video ini, dapatkan langsung promo dengan cara hubungi tim konsultan kami di bawah ini. Semangat ya para pejuang CPNS di seluruh Indonesia! Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini membahas untuk materi integritas. Berikut ini yang termasuk permasalahan integritas internal yang sering ditemui di lingkungan kerja pegawai birokrasi adalah A. Pemerasan pegawai yang meminta uang di luar ketentuan saat mengakses layanan, B. Memberikan hadiah kepada petugas untuk mempermudah pelayanan, C. Meminta bantuan calo untuk membantu mempercepat pelayanan masyarakat, D. Menerima pegawai berdasarkan hubungan kekeluargaan, E. Belum adanya sistem perlindungan bagi whistleblower kasus-kasus KKN di lingkungan kerja. Oke, kita diminta untuk mencari permasalahan integritas internal, teman-teman. Internal jelas banget. Kalau internal akan terjadinya di mana? Di dalam lingkungan kerja tersebut aja. Misalkan di sebuah instansi pemerintahan A. Nah, di dalam situ aja, teman-teman. Kira-kira apa nih? Apakah pemerasan pegawai yang meminta uang di luar ketentuan? Kalau misalkan pemerasan berarti apa? Hubungannya dengan pihak eksternal, dengan masyarakat yang mengakses layanan. Jadi ini kurang tepat. Sedangkan kalau internal ya di dalam lingkungan kerja itu aja teman-teman, sesama anggota timnya, kayak gitu. Memberikan hadiah kepada petugas untuk mempermudah pelayanan juga menjadi bentuk eksternal karena ini dia melibatkan orang lain di luar instansi tersebut. Meminta bantuan calo juga sama ya teman-teman ya, ini bukan integritas internal. Menerima pegawai berdasarkan hubungan kekeluargaan. Nah, ini adalah menjadi masalah integritas di internal suatu kerja lingkungan pegawai birokrasi, teman-teman. Seringkali terjadi nih, menerima pegawai berdasarkan hubungan kekeluargaan. Teman-teman pasti sering dengar kan ya, ada terjadinya penerimaan pegawai berdasarkan hubungan kekeluargaan atau namanya itu adalah nepotisme. Nah, ini adalah menjadi bentuk ketidakadilan teman-teman bagi seluruh calon pekerja. Ya, karena apa? Karena yang didahulukan adalah hubungan kekeluargaan nih, bukan kompetensinya. Jadi jelas banget tidak adil, tidak memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang untuk bisa bekerja juga di lingkungan kerja pegawai birokrasi, teman-teman ya. Dan ini jelas banget mencederai apa nih kalau di dalam nilai integritas, 9 nilai integritas. Jelas ya, mencederai nilai adil ya. Adil bisa, jujur juga bisa teman-teman. Kalau jujur kan itu tidak berbohong, tidak curang, itu juga bisa masuk. Tapi yang paling terlihat itu adalah mencederai nilai-nilai adil di dalam integritas. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang D ya. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir. Kita akan bahas materi bahasa Indonesia. Kalimat yang mempunyai pola sama dengan taman tempat kami kunjungi cukup luas adalah A. Sawah yang belum digarap masih luas. B. KUD di daerah kami harus dipergiat. Ayo, ada yang tahu KUD apa? Koperasi Unit Desa. C. Produksi daun teh tahun ini cukup banyak. D. Siswa yang berprestasi baik diterima di PTN. E. Sekolah tempat kami belajar harus dipugar. Oke ya, karena kita mencari kalimat yang punya pola sama dengan kalimat ini, maka kita cari tahu dulu di sini yang mana pola kalimatnya nih, siapa yang jadi subjek, siapa yang jadi predikat, jadi keterangan, kata sifat, dan lain sebagainya. Kita cari,
Yang jadi subjeknya dulu. Apa subjeknya, Kak? Subjeknya itu adalah taman tempat kami kunjungi. Ini adalah subjeknya. Kemudian cukup luas. Cukup luas ini menunjukkan apa nih? Sifat kan ya, teman-teman ya. Cukup luas atau ada bentuk keterangan juga di sini ya. Nah, kita berarti cari yang sama, teman-teman. Polanya subjek dan juga di sini ada kata sifatnya atau keterangannya nih. Yang mana kira-kira yang tepat? Yang tepat adalah yang C. Yang mana jadi subjeknya? Produksi daun teh tahun ini jadi subjek. Cukup banyak. Ini adalah tadi sifatnya ya. Sifat dari si produksi daun tehnya cukup banyak, teman-teman. Atau menjelaskan atau menerangkan si produksi daun teh di tahun ini. Kayak ini. Cukup luas ini dia menjadi sifat dari si taman tempat kita kunjungi atau menunjukkan atau menerangkan bagaimana si taman tempat kita kunjungi yang lokasinya cukup luas. Jadi untuk soal ini jawabannya ada di opsi yang C, cinta. Nah, jadi sekian dulu ya teman-teman untuk materi pilar negara, bela negara, integritas, dan juga bahasa Indonesia yang bisa aku sampaikan lewat video ini. Semoga soal-soal tadi bermanfaat ya untuk kalian yang tahun ini mau lolos di CPNS. Sebelum aku akhiri video ini, teman-teman, aku mau ajak kalian lagi nih untuk like video ini, kemudian subscribe, nyalakan notifikasi, dan juga jangan lupa untuk share videonya. Dan terakhir, aku mau ucapin terima kasih karena kalian sudah menonton videonya sampai habis. Kita ketemu lagi di bedah soal selanjutnya dan tentunya dengan soal dan materi yang lebih beragam. Dadah!